zaman reformasi ini ya kita juga harus fair. Presiden Jokowi misalnya pada tahun-tahun pertama berhasil membangun infrastruktur, pelabuhan, jalan tol, pesawat terbang dan lain sebagainya. Tapi sekarang ekonomi hancur, politik kita justru setback, indeks demokrasi menurun, korupsi, indeks persepsi korupsinya menurun dari 40 ke 37. Apalagi penanganan COVID kacau balau dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menilainya dari kondisi 2020-2021, maka wajar saja kemudian kalau trending presiden terburuk dalam sejarah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. MS Kaban desak MPR RI sidang istimewa. Pengamat bereaksi begini, lanjutkan demi masa depan NKRI. MS Kaban minta MPR gelar sidang istimewa untuk mengadili Jokowi. Refli Harun bereaksi begini. Mengutip bentengsumber.com, pakar hukum tata negara Refli Harun mengomentari pernyataan mantan politikus Partai Bulan Bintang atau PBB, MS Kaban yang meminta MPR RI segera menggelar sidang istimewa untuk mengadili Presiden Joko Widodo. Kaban menilai pemerintah telah gagal menangani pandemi COVID-19. Ia menyebut kondisi ini terbukti dari perbedaan adanya pendapat antara menteri dan presiden. Aspirasi yang disampaikan harus dihormati, kata Refli dalam akunnya di media sosial YouTube Selasa 20 Juli 2021. Refli menjelaskan dari sisi hukum tata negara ketika konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen MPR RI mulai 1999 hingga 2002, paradigma kelembagaan negara telah berubah. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara tetapi sejajar dengan lembaga negara lainnya. Jadi posisinya sederajat. MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD RI, semuanya sama. Posisinya tidak ada atas bawah, kata Refli. Hanya ada check and balance, yaitu pada pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 tentang impeachment. Sehingga lanjutnya kalau ingin memberhentikan seorang presiden atau wakil presiden, maka yang perlu ditempuh dengan mengaktifkan pasal 7A, yaitu apabila presiden dan wakil presiden secara jasmani tidak mampu menjalankan tugasnya atau melakukan pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan tercela. Jadi tetap harus ada mekanisme konstitusionalnya, jelasnya. Untuk menghadapkan presiden dalam sidang istimewa MPR yang perlu dilakukan adalah dengan membahasnya melalui forum DPR. Dari ini kemudian bergulir ke MK, lantas dikembalikan lagi kepada DPR. Baru kemudian dilakukan sidang MPR dengan agenda mengadili presiden atau wakil presiden. Namun namanya juga sudah bukan lagi sidang istimewa, tetapi sidang pemberhentian presiden dan wakil presiden, ujar Refli. Namun hal itu berat dilakukan karena mayoritas anggota DPR adalah pendukung pemerintah. Sementara mengandalkan anggota DPD jumlahnya terbatas. Sebelumnya MS Kaban yang juga wakil ketua Majelis Syuro Partai Umat, MS Kaban meminta MPR menggelar sidang istimewa. Hal ini untuk mengadili Presiden Jokowi. Presiden pun tak tahu kapan pandemi akan teratasi. Terkendali kata LBP, belum terkendali kata Presiden. Presiden dan opung LBP berbeda lihat situasi, kata MS Kaban di akun Twitter Senin 19 Juli 2021. Kaban juga menilai kegagalan PPKM darurat adalah kegagalan Presiden. MS Kaban suarakan sidang istimewa MPR untuk Jokowi. Lukman Edi, dia seperti tidak paham konstitusi. Mantan Menteri Kehutanan Malem Sambat atau MS Kaban seperti tidak paham konstitusi saat menyuarakan agar MPR RI menggelar sidang untuk mengadili Presiden Joko Widodo. Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute atau IMI, Lukman Edi menyampaikan hal tersebut lantaran menilai pernyataan MS Kaban tidak sejalan dengan pengalamannya yang pernah menjadi salah satu pelaku amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Padahal beliau itu pelaku amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945. Beliau dulu adalah anggota DPR dari Partai Bulan Bintang, partai yang kadernya banyak ahli tata negara, kata Lukman kepada wartawan Rabu 21 Juli. Menurutnya, ada yang disampaikan MS Kaban adalah langkah menyesatkan rakyat saat Presiden Jokowi serius menangani pandemi COVID-19.
MS Kaban sedang membodohi-bodohi rakyat dengan cerita bohongnya soal kemungkinan sidang istimewa MPR untuk impeachment Presiden Jokowi, apalagi dengan alasan soal penanganan COVID-19 ketusnya. Kondisi saat ini, kata aktivis Nahdlatul Ulama ini, Presiden Jokowi sudah berjalan dengan sangat baik untuk menekan laju pandemi serta dampaknya pada masyarakat. Bahkan dirinya melihat hasil beberapa survei yang menempatkan kepercayaan publik masih tinggi pada kepala negara. Begitu juga dukungan politik di parlemen. Dari berbagai survei, lebih dari 60% masyarakat masih puas dengan kinerja Presiden Jokowi menangani COVID-19. Politik Senayan juga, Presiden masih didukung mayoritas fraksi di DPR, pungkasnya. MS Kaban yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat beberapa waktu lalu meminta MPR menggelar sidang istimewa untuk mengadili Presiden Jokowi. Kaban menilai pemerintah telah gagal menangani pandemi COVID-19 yang menyebut kondisi ini terbukti dari perbedaan adanya pendapat antara menteri dan presiden. Presiden pun tak tahu kapan pandemi akan teratasi. Terkendali kata LBP, belum terkendali kata Presiden. Presiden dan opung LBP berbeda lihat situasi, kata MS Kaban di akun di Twitter Senin 19 Juli. Kalau begitu, apa bisa rakyat berharap hanya dengan permohonan maaf? PPKM jika gagal adalah kegagalan Presiden. MPR RI perlu adili Presiden, katanya lagi. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.